semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta. Setelah di video sebelumnya, kita ke Pulau Kelor untuk menikmati hamparan pasir putih dan mengenal sejarah dari Benteng Martello. Kali ini akan pergi ke salah satu pulau berikutnya, yaitu Pulau Onrus. Untuk perahu jemputan pun sudah tiba, siap mengantarkan kita ke pulau berikutnya. Kita bersiap-siap dan bergegas menaiki perahu untuk melakukan perjalanan ke Pulau Onrus. Gak butuh waktu lama, akhirnya kita sampai di Pulau Onrus dengan memakan waktu hanya 5 menit saja. Perahu pun siap menepi dan kita mulai bergegas untuk eksplor dari Pulau Onrus ini. Menurut info yang didapat, pulau ini penuh dengan sejarah dengan peninggalan bekas bangunan di dalamnya. Pulau ini terkenal dengan keunikan sejarah dan kisahnya. Maka dari itulah tempat ini cocok sekali untuk mencari suasana liburan yang berbeda, berwisata sambil mengenal sejarah. Di depan terlihat beberapa bangunan, salah satunya pos pengawas dan terdapat bangunan seperti kincir angin. Memang tempat ini tak luput dari sejarah mengenai bangsa Belanda. Adapun beberapa tempat duduk dan bangunan berbentuk sebuah batu bisa kita pergunakan sekedar untuk beristirahat ataupun berfoto. Di tempat ini juga ada fasilitas umum yang mendukung untuk berwisata, seperti tempat makan, musola, dan toilet. Lanjut mengeksplor Pulau Onrus, ternyata di sini terdapat gazebo yang bisa dipergunakan untuk berteduh ataupun beristirahat selama kita berkeliling di Pulau Onrus. Lanjut ke sejarah dari Pulau Onrus. Di masa penjajahan Belanda dulu, pulau ini sempat menjadi pusat bongkar muat untuk gelangan kapal dan komoditas dagang VOC milik mereka. Kegiatan itu selalu terjadi hingga semua orang menyebutnya Onrus, yang artinya tidak pernah istirahat dalam bahasa Belanda. Misteri yang belum terpecahkan adalah kabarnya di masa Hindia Belanda, tempat ini sempat dijadikan lokasi pemberangkatan para jemaah haji dari Indonesia. Berdasarkan sejarah, dulu orang yang dianggap berbahaya pasca berhaji akan disuntik mati oleh pemerintah Belanda. Karena umumnya, sesudah melaksanakan ibadah haji, mereka belajar agama di Arab. Tak hanya itu saja, tahun 1933 hingga 1940, di sini juga dijadikan sebagai lokasi tawanan para pemberontak. Bahkan ada juga yang dituduh menjadi pengikut Najib Pro Hitler di Indonesia. Dia adalah orang Jerman. Sementara itu, di masa Jepang, D.N. Aidit adalah tokoh PKI sebagai tahanan politik dan kelas berat di Pulau Onrus. Yang membuat tempat ini berbeda adalah karena banyak sekali makam tidak bernama dan kompleks pemakaman Belanda di pohon tua. Selain itu,
Misteri lainnya adalah konon katanya kerap hadir penampakan noni Belanda yang memakai baju pengantin sedang menunggu kekasihnya. Sayangnya, dia meninggal karena penyakit pes. Dia adalah Maria van de Velde. Di depan kita adalah sebuah museum yang bernama Museum Plaza. Bentuknya seperti rumah dan masih dipakai untuk menyimpan barang-barang bersejarah yang telah dibingkai. Museum ini sudah ada sejak 1939 dan menjadi rumah dokter yang digunakan untuk mengecek kesehatan para calon haji. Di daerah Museum Plaza ini ada juga bangunan rumah sakit yang sekarang ini tinggal kenangan reruntuhan. Terlepas dari misterinya tersebut, pulau ini sangat layak untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai spot terbaik berwisata keluarga. Sejarahnya sangat unik, sehingga membuat selalu ramai pengunjung. Bahkan, dulu di tahun 1972, Pulau Onrus ini telah menjadi cagar budaya yang masih terjaga keindahan alamnya sampai saat ini. Oke, Akang rasa perjalanan kita di Pulau Onrus sudah cukup ya. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita berwisata sambil mengenal sejarah. Sebagai tanda dukungan kalian untuk channel ini, jangan lupa subscribe, jika suka like, dan share ke media sosial kalian ya. Selamat bertemu kembali di pulau berikutnya.